Kalian pernah nggak sih lagi dikejar deadline tugas, otak udah pusing, terus tiba-tiba kepikiran buat cari referensi di internet. Terus ya udah tinggal salin, tempel, rapiin dikit, beres. Ternyata hal yang kelihatannya kecil itu bisa masuk ke dalam sesuatu yang namanya plagiasi. Konsekuensinya bisa jauh lebih besar dari sekedar nilai nol atau omelan dosen. Di sini aku mau ajak kalian untuk melihat salah satu kasus plagiasi. Pada Januari 2025, Universitas Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Farel Uziel, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BMUI, resmi diberhentikan dari jabatannya. Farel terbukti melakukan plagiarisme dalam sebuah dokumen kajian yang ia bawa untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa di DPR RI. Dokumen tersebut ternyata berasal dari hasil kerja Aliansi Net Zero Society, sebuah kelompok mahasiswa yang fokus pada isu lingkungan. Aliansi tersebut melaporkan bahwa Farel menggunakan kajian mereka tanpa izin, tanpa mencantumkan nama penulis asli, dan tanpa memberikan atribusi yang layak. Ini adalah bentuk plagiarisme akademik yang fatal. Tapi, satu hal yang pasti, ketika kita bicara soal karya ilmiah, kejujuran dan transparansi itu bukan pilihan, itu kewajiban. Sekarang kita bahas apa sih sebenarnya plagiasi itu? Plagiasi itu sederhananya adalah mencuri, tapi bukan mencuri uang, melainkan mencuri ide, mencuri kata-kata, mencuri pemikiran orang lain, dan mengaku-ngaku itu sebagai milik sendiri. Bahkan, kalau kita ngambil tulisan dari blog orang, kita ubah sedikit kalimatnya tanpa nyantumin nama penulis aslinya, itu tetap aja termasuk plagiasi. Dan lucunya banyak banget yang melakukan ini tanpa sadar. Ada juga yang bilang, tapi kan aku cuma lupa nyantumin sumber, atau aku kira itu udah jadi pengetahuan umum. Nah, masalahnya adalah dalam dunia akademik, lupa bukan alasan. Semua yang bukan dari pikiran kita sendiri harus dihargai, harus dikasih kredit. Itu tandanya kita bukan cuma cerdas, tapi juga beretika. Yang bikin ngeri, plagiasi ini nggak cuma bisa bikin kita gagal secara akademik, tapi juga bisa kena sanksi hukum. Di Indonesia, plagiasi bisa kena pasal pelanggaran hak cipta. Ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di situ disebutkan kalau kita terbukti melanggar hak cipta, kita bisa dikenakan hukuman penjara sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar rupiah. Gara-gara nyontek teks orang tanpa izin dan tanpa nyantumin sumber, hidup kita bisa jungkir balik, dan itu belum termasuk sanksi dari kampus. Ada yang dihukum nggak boleh ikut ujian, dicabut gelar sarjana, bahkan langsung dikeluarkan dari universitas. Nggak peduli kita mahasiswa, dosen, atau bahkan pejabat kampus, plagiasi tetap plagiasi. Kalau kita pengen selamat dari plagiasi, yang kita butuhin bukan otak secerdas